Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis data dalam metode penelitian. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Rufinus Dagamanu, dan teman saya Andreas Lowesengo sebagai pemateri pertama. dan saya sebagai pemateri kedua. Untuk itu, saya persilakan pemateri pertama untuk menjelaskan materi. Andreas Lowesengo, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis data. Langkah-langkah analisis data adalah meliputi persiapan, tabulasi, dan penerapan sesuai pendekatan penelitian. Kegiatan persiapan meliputi 1. Mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua, mengecek kelengkapan data. Yang ketiga, mengecek macam isi data. Berikut, berkas yang akan diproses lebih lanjut adalah yang lengkap sedangkan kegiatan tabulasi antara lain. 1. Memberikan skor atau bobot nilai, misal tes, angket, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kode untuk butir yang tidak diskor, misal jenis kelamin, laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 0. Yang ketiga, mengubah jenis data, misal interval menjadi ordinal. Yang keempat, memberi kode untuk analisis dengan komputer, misal X1 sama dengan cara belajar, X2 sama dengan status sosial orang tua, Y sama dengan prestasi belajar, dan seterusnya. Berikut adapun yang dimaksud penerapan di sini adalah penerapan analisis sesuai dengan pendekatan penelitian. Menurut Sugiono ada 3 jenis permasalahan dalam penelitian. Yang pertama, deskripsi untuk mengetahui status. Yang kedua, komparasi untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Yang ketiga, asosiasi atau korelasi untuk mencari hubungan dua fenomena atau lebih. Berikut yang kedua, analisis deskripsi. Analisis deskripsi adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis deskriptif adalah antara lain mengukur tendensi sentral atau mean modus median, mengukur variabilitas atau standar deviasi, varian kuartil, basis persentil. Hasil analisis deskriptif biasanya dilanjutkan dengan visualisasi agar lebih jelas dan menarik, misalnya dalam bentuk diagram batang atau histogram, diagram garis, diagram lingkaran, dan sebagainya. Berikut yang ketiga, analisis komparasi. Teknik analisis komparasional adalah suatu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk mencari permasalahan atau perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Ada 2 macam teknik analisis komparasional, yaitu bivariat atau 2 variabel dan multivariat atau lebih dari 2 variabel. Analisis yang sering digunakan adalah komparasional bivariat dengan data interval atau ratio adalah UJT. Ada 2 macam UJT, yaitu sampelnya berkorelasi dan yang sampelnya terpisah atau independen. UJT sampel yang berhubungan yang paling sederhana adalah one-shot case study atau desain 1. One-shot case study pengukuran hanya dilakukan 1 kali setelah perlakuan, kemudian dibandingkan dengan data sebelum perlakuan. Rumus yang digunakan sebagai berikut. T sama dengan garis X1 kurang X2.
per akar SD X1 kuadrat, SD X2 kuadrat, N1 kurang 1, N2 kurang 1. Berikut, sedangkan untuk menganalisis hasil eksperimen yang menggunakan pretest dan posttest, one group design atau desain 2. Untuk desain 2 dilakukan 2 kali pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. Rumusnya adalah sebagai berikut. T sama dengan garis MD akar epsilon X pangkat 2 D per N dalam kurung N kurang 1. Dengan keterangan MD sama dengan mean dari perbedaan pretest dengan posttest atau posttest pretest. XD sama dengan deviasi masing-masing subjek, D kurang MD, N sama dengan subjek pada sampel, D titik B sama dengan ditentukan dengan N kurang 1. Sekian materi dari saya kembalikan kepada pemateri kedua. Oke, terima kasih Saudara Arlose yang sudah membawa pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh perhitungan yang adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel nomor subjek, pretest, posttest, gain, posttest, pretest. Ani, Budi, memiliki pretest 34, posttest 37, dan gain posttest pretest plus 3. Oke, di sini ada rumus MD sama dengan epsilon D per N sama dengan 11/8 sama dengan 1,375. Jadi tes signifikansi untuk desain 2 adalah T sama dengan MD per akar dari epsilon X kuadrat D per N dalam kurung N kurang 1 sama dengan 1,375 per akar dari 39,875 per 8 kali 7. Jadi hasil dari T sama dengan 1,883. Selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel nilai T pada DB sama dengan N kurang 1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Dengan T 0,05, harga T sama dengan 2,36, T hitung sama dengan 1,883 lebih kecil dari T sama dengan 2,36. Artinya hipotesis nihil gagal ditolak. Kesimpulan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest sebelum perlakuan dengan nilai posttest sesudah perlakuan. Desain 3 adalah untuk uji T di mana 2 sampel saling terpisah atau independen. Misalnya, penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, atau perbedaan prestasi antara siswa sekolah negeri dengan sekolah swasta. Rumus T sama dengan M1 kurang M2 per akar dari sigma X1 kuadrat tambah sigma X2 kuadrat per N dalam kurung N kurang 1.
dengan keterangan M1 sama dengan rata-rata kelompok 1, M2 sama dengan rata-rata kelompok 2. Sigma X1 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat deviasi kelompok 1, dan sigma X2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat deviasi kelompok 2. N sama dengan banyaknya subjek. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan analisis hubungan dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ada dua jenis korelasi, yaitu bivariat dan multivariat. Korelasi bivariat yaitu antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Karena multivariat yaitu antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Arah korelasi bisa positif atau negatif. Korelasi positif jika hubungannya satu arah, misalnya peningkatan intensitas belajar diikuti kenaikan prestasi belajar. Jika intensitas belajar menurun, prestasi juga menurun. Korelasi negatif jika berlawanan arah, misalnya peningkatannya peserta KB akan diikuti menurunnya angka kelahiran. Jika peserta KB menurun, kelahiran bayi meningkat. Peta korelasi persebaran titik-titik dapat digambarkan sebagai berikut. A. Korelasi positif maksimal, garis lurus condong ke kanan. Korelasi negatif maksimal, garis lurus condong ke kiri. Korelasi positif tinggi, sedikit menjauhi garis lurus condong ke kanan. Kolerasi negatif tinggi, sedikit menjauhi garis lurus condong ke kiri. Korelasi sedang atau rendah, semakin jauh dari garis lurus. Ini sesuai tabel. Ini korelasi positif maksimal, yaitu di sini yang paling rendah, tinggi dari X dan tinggi dari Y. Di sini korelasi negatif maksimal ini min 1, rendah, tinggi X dan tinggi Y. Dan garisnya kalau korelasi negatif maksimal itu garisnya miring ke sini, dan korelasi positif maksimal itu garisnya miring begini, berlawanan. Oke, jadi lanjut. Salah satu analisis korelasi bivariat dengan data interval atau rasio adalah rumus korelasi produk momen sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY kurang dalam kurung sigma X kurung dalam sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Keterangannya, R itu koefisien korelasi, sigma X jumlah skor dalam sebaran X, sigma Y jumlah skor dalam sebaran Y. Kalau sigma XY jumlah hasil skor X dengan skor Y yang berpasangan. X kuadrat jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y. N banyaknya subjek skor X dan skor Y yang berpasangan. Oke, kita masuk analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis statistik yang ingin melihat hubungan dan pengaruh fungsional
antara variabel bebas X dan variabel terikat Y dilukiskan dalam bentuk model diagram garis refleksi linear. Oke. Sekian materi dari kelompok kami tentang analisis data, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.